set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1566. Asmodeus, kamu mencoba melarikan diri setelah melakukan kejahatan di rumah kami. Apakah menurutmu keluarga Gumelar begitu mudah ditangani? Karena kamu di sini, tinggalkan saja hidupmu. Pada saat itu sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua yang tampaknya berusia hampir 70 tahun dengan cepat berlari mendekat. Dengan lambaian tangannya, kekuatan luar biasa terasa menyerang tepat di Asmodeus. Negara yang munah. Asmodeus melebar matanya dengan intens saat merasakan serangan lelaki tua itu. Asmodeus tidak menunda sama sekali. Dia menjentikan pergelangan tangannya dan gelang berwarna merah darah muncul di tangannya. Senjata maha kuasa, mindset kehancuran. Saat itu Agus dan yang lainnya sudah bergegas. Ekspresi mereka dengan cepat berubah saat melihat gelang di tangan Asmodeus. Namanya The Cut of Doom adalah harta karun yang membuat Asmodeus dan Beelzebub terkenal. Itu adalah harta karun bergaya menyerang yang bisa melancarkan serangan di tingkatan tahap yang munah. Ada dua jenis tipe harta karun super dan harta karun biasa. Harta karun super biasanya ditinggalkan sejak zaman kuno. Itu adalah harta karun yang berasal dari pahlawan kuno. Pada masa itu, seni bela diri dan seni bijak sangatlah kuat. Jadi harta karunnya juga sangat kuat. Iwan berhasil mendapatkan dua harta karun super sebelum ini, yaitu pelindung dada kaisar dan mutiara spiritual. Harta karun biasanya adalah barang-barang yang dibuat oleh para pahlawan atau terutama orang-orang berbakat setelah zaman kuno. Itu tidak sekuat harta karun super. Mindset Doom di tangan Asmodeus adalah harta karun biasa. Selain itu, harta karun biasa memiliki level yang berbeda. Cut of Doom mampu mengeluarkan kekuatan setingkat yang munah sehingga disebut sebagai senjata yang munah. Jika Cut of Doom hanya mampu melepaskan kekuatan di tahap alam Augana, maka itu akan menjadi senjata alam Augana. Adapun apapun di bawah itu, mereka hanya dianggap sebagai harta karun berperingkat rendah yang tidak berguna. Sebelumnya, Bos Selatan berasumsi bahwa harta karun pertahanan Iwan hanya mampu menghentikan serangan di puncak tahap alam Rigana. Jadi, dia pikir itu adalah harta karun tingkat rendah yang tidak sepadan dengan harta karun miliknya. Tentu saja harta karun adalah benda yang sangat langka, bahkan harta karun biasa pun sangat berharga. Asmodeus cukup beruntung bisa menemukan Cut of Doom bertahun-tahun yang lalu. Dengan kekuatannya, dia mampu melarikan diri dari organisasi Drakmar berkali-kali. Ledakan saat berikutnya Asmodeus melepaskan kekuatan harta karunnya. Tepat setelah itu, gelombang energi sejati yang sangat besar keluar dan menyerang lelaki tua itu. Ledakan dengan bentrokan yang hebat, lelaki tua itu tidak mampu mempertahankan diri tepat waktu dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia menenangkan diri. Cut of Doom hanyalah harta karun biasa. Meskipun Cut of Doom bisa melancarkan serangan ke tahap yang munah, ia perlu diisi dengan energi sejati dan memiliki jumlah serangan yang terbatas. Biasanya Cut of Doom hanya mampu menyimpan dan melepaskan paling banyak 3 serangan. Setelah Asmodeus menyimpan energi selama beberapa bulan, hanya ada tersisa 2 serangan di dalamnya. Justru karena penggunaannya terbatas, maka Asmodeus tidak menggunakannya untuk melawan Agus. Salah satu alasannya Agus sudah berada di dalam kondisi semi yang munah, sehingga serangan itu mungkin tidak akan mampu melukai atau membunuhnya dengan parah. Di sisi lain, ada banyak sekali ahli dalam keluarga Gumelar. Jika Asmodeus terjebak, dia membutuhkan kartu traf untuk digunakan pada momen penting. Benar saja,
Ternyata Asmodeus benar, orang tua itu terpaksa mundur beberapa langkah dari Cut of Doom miliknya, memberinya waktu yang berharga untuk melarikan diri. Bab 1567. Agus, kita akan bertemu lagi. Asmodeus terkekeh. Setelah itu dia tidak membuang waktu untuk melompati tembok menghilang tanpa jejak. Setelah itu orang tua itu merasa sangat marah dan dia dan Agus mengejar Asmodeus bersama yang lainnya. Sayangnya pada akhirnya mereka masih terlambat. Sesampainya di sana mereka melihat sebuah sedan hitam melaju di tengah awan debu. Kurang ajar, Asmodeus, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Agus berteriak dengan marah ketika dia melihat putrinya dibawa pergi. Matanya memerah saat dia menghantamkan tinjunya ke pohon besar. Pohon itu retak dari tengah dan mulai tumbang. Namun hal itu tidak mampu mengubah apapun. Tidak peduli betapa marahnya Agus, semuanya sudah terjadi. Agus, jangan panik dulu, pasukan kita tersebar di seluruh wilayah selatan. Meskipun Asmodeus berhasil melarikan diri untuk saat ini, selama kita mengejarnya sekarang, kita akan dapat menemukannya. Orang tua itu menghibur. Keluarga Gumlar berdiri di pucuk pimpinan semua keluarga besar seni bela diri kuno di wilayah Yanbe Selatan. Kekuatan dan pengaruh mereka sangatlah besar. Asmodeus baru saja melarikan diri. Tidak mungkin dia berada sejauh itu. Selama mereka mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalamnya, mereka akan dapat menemukan atau mengejar Asmodeus. Asmodeus tidak punya tempat untuk lari. Ya, kau benar. Mendengar hal itu, Agus menarik napas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Paman, tolong carilah beberapa orang untuk terus mengejar Asmodeus sekarang. Saya akan membuat laporan dan mengarahkan semua yang kita miliki untuk mengejar Asmodeus. Bahkan jika kita harus mengejarnya sampai ke ujung bumi, aku akan memastikan untuk menangkapnya hari ini dan menyelamatkan Rizka. Agus segera mengaturnya. Baiklah, orang tua itu mengangguk. Setelah itu dia memimpin beberapa ahli dan bergegas menuju tempat parkir. Mobil-mobil mulai melaju setelah Asmodeus melarikan diri. Di saat yang sama lelaki tua itu baru saja pergi ketika Iwan, Yuda, dan Via tiba. Melihat tidak ada yang terjadi di luar, mereka bertiga langsung tahu bahwa Asmodeus berhasil melarikan diri bersama Rizka. Agus, Rizka ditangkap oleh Asmodeus. Kamu harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dia akan mati, kata Via dengan kaget dan ngeri. Air mata mengalir deras dari matanya dan Via bahkan merasa seperti mau pingsan. Sebelum dia mengetahui dari Yuda bahwa Asmodeus berhasil menyusup ke rumah mereka karena dia membunuh dua penjaga yang berjaga dengan cara yang sangat kejam. Dengan Rizka sudah di tangannya, tidak ada hal-hal baik yang menunggunya. Jelas sekali betapa khawatirnya dan takutnya Via. Via, jangan khawatir, aku akan memastikan orang-orang kita dikirim mengejar Asmodeus. Kita akan menyelamatkan Rizka, Agus berkata dengan tegas. Agus tahu betul bahwa keluarga Gumlar memiliki akar yang kuat di wilayah Yanbe Selatan. Mereka memiliki koneksi yang baik dengan banyak keluarga besar. Selama mereka menggunakan koneksi itu dan bekerja sama dengan keluarga melawan Asmodeus, mereka mungkin bisa menangkap Asmodeus dan menyelamatkan Rizka. Bab 1568. Tuan Gumelar, Anda tidak perlu melalui banyak masalah. Sejujurnya saya punya cara yang lebih baik untuk melacak Asmodeus. Dimanapun dia berada, aku akan dapat menemukannya. Iwan dengan cepat berjalan mendekat. Iwan telah bersiap sebelumnya dan menempatkan bubuk pencari jiwa pada Asmodeus dan Rizka. Iwan tidak pernah menyangka itu akan berguna. Bubuk pencari jiwa dapat menemukan seseorang dalam jarak 1000 km. Selama Asmodeus masih berada di wilayah Yanbe Selatan, dia akan dapat menemukan pria itu dengan mudah. Apa? Anda dapat menemukan Asmodeus? Apakah kamu serius? Agus dan Yuda merasa kaget mendengarnya. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Agus khususnya tahu betapa liciknya Asmodeus, bahkan jika keluarga Gumelar menggunakan kekuatan penuh mereka belum pasti akan mampu menangkap Asmodeus. Namun Iwan memberitahu mereka bahwa dia akan dapat menemukan Asmodeus. Itu sangat tidak masuk akal.
Agus tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tidak yakin. Dia tidak tahu apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ya, saya benar bisa, Iwan mengangguk. Namun Asmodeus sudah kabur, bagaimana kamu akan menemukannya? Agus bertanya dengan tidak percaya. Itu. Iwan membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata. Iwan berencana memberitahu Agus tentang bubuk pencari jiwa. Tetapi Iwan ragu-ragu ketika mempertimbangkan sifat unik bubuk pencari jiwa tersebut. Bubuk pencari jiwa dibuat untuk mengejar penjahat. Jika Iwan memberitahu Agus dan keluarga Gumelar tentang hal itu dan tersiar kabar, maka Iwan akan lebih sulit berurusan dengan orang-orang yang ada di dalam daftar kriminal dengan bubuk pencari jiwa di masa depan. Terlebih lagi mereka mungkin memutuskan untuk melenyapkannya untuk mencegah masalah di masa depan saat mereka mengetahui tentang bubuk pencari jiwa. Iwan akan kehilangan banyak hal tanpa keuntungan apapun. Tuan Gumelar, Anda tidak perlu memperdulikan hal itu. Saya punya cara saya sendiri. Selama kamu bersedia mengirimkan beberapa praktisi bela diri di tahap yang Muna untuk membantuku, aku akan menemukan Asmodeus dan menyelamatkan Rizka. Iwan berkata dengan tegas. Setelah apa yang terjadi barusan, Iwan sudah mengetahui bahwa Asmodeus dalam keadaan semi yang Muna. Pria itu bahkan memiliki senjata yang Muna. Jadi, pria tersebut sangat sulit untuk dihadapi. Jika Iwan ingin mengejar Asmodeus, Iwan mungkin memerlukan 2 atau 3 ahli di negara yang Muna bersamanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak, itu tidak mungkin. Agus menggelengkan kepalanya dan menolaknya tanpa ragu-ragu. Meskipun Agus adalah anak tertua di generasinya dan pewaris keluarga pertama, posisi kepala keluarga diberikan kepada paman keduanya setelah ayahnya meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Selain itu, orang-orang yang berada di tahap yang Muna semuanya adalah generasi yang lebih tua. Tidak mudah baginya untuk memobilisasi mereka. Selain itu, Agus berencana memimpin para ahli dalam keluarga untuk mengejar Asmodeus. Tidak ada yang tersisa untuk diberikan kepada Iwan. Jika Iwan bisa melacak Asmodeus, maka dia tidak keberatan memimpin beberapa ahli untuk pergi bersama Iwan. Namun Iwan tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat. Dia tidak dapat memasang semua taruhannya pada Iwan hanya karena beberapa kata sederhana dan meninggalkan pengejarannya. Jika Iwan tidak dapat menemukan Asmodeus pada akhirnya, bukankah dia akan mengorbankan putrinya tanpa alasan? Agus tidak akan bermain-main dengan kehidupan putrinya. Bab 1569. Mengapa tidak? Tuan Gumelar, tolong percaya padaku, semua yang saya katakan adalah benar. Saya yakinkan Anda, saya akan dapat menemukan Asmodeus dan menyelamatkan Rizka. Iwan dapat melihat kekhawatiran Agus dan segera merasa yakin. Tuan Gusnadi, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kamu terluka cukup parah oleh Asmodeus sebelumnya. Kamu harus kembali beristirahat. Keluarga kami akan menangani ini sendiri. Agus berkata tanpa keraguan. Tapi Iwan tidak mau menyerah. Tetapi Iwan diinterupsi oleh Agus sebelum dia bisa menyelesaikannya. Cukup. Saya perlu mengumpulkan orang untuk mengejar Asmodeus sekarang. Berhentilah menambah masalahku. Yuda, bantu aku mengantarkan Iwan. Agus merasa sedikit tidak senang karena Iwan tidak menyerah. Agus tidak berminat lagi untuk menghibur Iwan dan berbalik untuk pergi. Iwan cukup kecewa melihat kepergian Agus. Dia juga merasa frustasi. Iwan dengan tulus berusaha membantu Agus menemukan Rizka, tetapi dia dihina. Agus sama sekali tidak mau percaya kepadanya. Sudah jelas bagaimana perasaannya. Tuan Gusnadi, terima kasih atas niat baik Anda. Kami membuatmu terluka kali ini. Kamu harus pulang dan istirahat, kata Yuda. Yuda merasakan kurang lebih sama dengan Agus. Jaminan buta oleh Iwan sedikit tidak bisa diandalkan dan dia tidak mempercayainya. Namun Iwan tetap memiliki niat baik, jadi keluarga Gumelar menerimanya. Tidak apa-apa, karena kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi sekarang. Iwan menghela nafas tak berdaya sebelum dia berbalik untuk pergi. Di luar, Iwan merasakan emosinya merajalela setelah dia masuk ke dalam mobil. Iwan merasa sulit untuk tenang.
Nyawa seseorang dipertaruhkan, namun Agus bersikeras untuk bertindak sendiri, tidak bersedia berakting bersama Iwan. Hal itu menyebabkan Iwan merasa sangat kecewa. Iwan tadinya berencana untuk pergi dan mencuci tangannya dari masalah ini, namun memikirkan ekspresi polos Rizka dan betapa ramahnya dia padanya, Iwan merasa dirinya tidak bisa hanya berdiri di samping dan menonton. Jika keluarga Gumelar tidak dapat menemukan Asmodeus atau membiarkan Asmodeus melarikan diri lagi, dan Rizka akan mati. Namun sulit baginya untuk melakukan apapun sendirian. Asmodeus terlalu kuat. Tanpa bantuan keluarga Gumelar, dia tidak akan bisa menyelamatkan Rizka dari tangan Asmodeus meskipun dia berhasil menemukan pria itu. Tentu saja daftar kriminal dipenuhi dengan penjahat yang dicari organisasi Drakmar. Iwan berpikir untuk meminta bantuan dari organisasi Drakmar, tetapi mereka terlalu jauh dari keluarga Gumelar dan Asmodeus terlalu kejam dan kejam. Pada saat Iwan berhasil memobilisasi organisasi Drakmar, Rizka mungkin sudah mati di tangan Asmodeus. Terserahlah, karena aku memutuskan untuk membantu, aku harus memastikan untuk melakukannya sampai akhir. Itu hanya Asmodeus, bukan berarti dia orang yang luar biasa. Saya memiliki bakat master, saya tidak perlu takut pada penjahat seperti dia. Iwan dengan cepat mengambil keputusan. Iwan tidak dapat menggunakan energi potensial tepat waktu karena Asmodeus melancarkan serangan diam-diam, dan Iwan tidak memiliki waktu yang tepat untuk menyerang. Namun, Iwanlah yang akan menyelinap kali ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika Iwan cukup beruntung, Iwan mungkin bisa membunuh Asmodeus saat dia menemukan pria itu. Maka semuanya akan terselesaikan. Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu-ragu saat mengeluarkan pasta khusus dan duduk di bawah hidungnya. Bubuk pencari jiwa tidak berbau dan tidak berwarna, tetapi dengan menggunakan pasta khusus, dia bisa mencium aroma yang tertinggal dari bubuk pencari jiwa dan mengejar targetnya dengan itu. Tepat setelah itu, Iwan mulai berkendara menuju Asmodeus menggunakan aroma itu. Bab 1570. Di daerah yang relatif terpencil di pinggiran selatan, terdapat beberapa perumahan pribadi. Disitulah Asmodeus bersembunyi. Asmodeus secara teratur bersembunyi di pinggiran kota, dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya semuanya adalah orang-orang biasa. Itu adalah tempat yang sangat sederhana dalam berbagai hal. Itulah cara Asmodeus berhasil menghindari penangkapan organisasi Drakmar. Saat itu, di salah satu tempat tinggal di belakang, Asmodeus masuk ke dalam dengan sedan hitam yang terlihat sangat biasa. Sebelumnya, keluarga Gumelar mengirimkan banyak ahli untuk mengejarnya, dan mereka juga bekerja dengan banyak keluarga seni bela diri kuno. Asmodeus hampir tertangkap berkali-kali, namun Bos Selatan membuat banyak persiapan, jadi dia berhasil menghindari kejaran keluarga Gumelar dan berhasil kembali. Agus, begitu aku membunuh putrimu, perlahan-lahan aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Mulai sekarang aku akan pastikan keluarga Gumelar tidak ketahuan. Mulai sekarang aku akan pastikan keluarga Gumelar tidak akan tahu. Istirahatlah 1 hari karena Bos Selatan membantuku. Asmodeus mencibir dingin saat matanya berkilau haus darah. Tepat setelah itu, Asmodeus membuka pintu dan menyeret Rizka yang tidak sadarkan diri untuk keluar dari kursi belakang menuju ruang tamu. Bang, setelah mereka sampai di sana, Asmodeus dengan kasar melemparkan Rizka ke sofa. Rizka menjerit kesakitan saat matanya bergetar dan perlahan terbuka, terbangun dari ketidaksadarannya. Gadis kecil, kamu akhirnya bangun, itu sempurna, akan lebih menyenangkan bermain-main denganmu sekarang. Asmodeus memandangi wajah cantik Rizka sebelum matanya menunduk untuk melihat sosoknya. Kilauannya ketika dia mendapati dirinya terpikat oleh kecantikan Rizka. Rizka menjerit tajam saat dia langsung teringat bagaimana dia ditangkap oleh Asmodeus. Setelah itu Rizka segera bangkit dan segera berlari melewati Asmodeus mencoba melarikan diri. Namun Rizka terlalu lemah dan kekuatannya sudah disegel oleh Asmodeus. Rizka baru berlari beberapa langkah ketika tiba-tiba dia merasakan tusukan kesakitan saat bagian belakang lehernya dicengkram oleh Asmodeus. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Asmodeus tertawa dingin sebelum dia mundur.
Rizka membanting sofa lagi. "Apa yang kamu coba lakukan?" Wajah Rizka memucat, ekspresinya penuh ketakutan dan ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" "Kamu adalah gadis kecil yang polos dan cantik. Aku akan memastikan untuk bermain denganmu dengan baik hari ini. Kamu akan dapat menikmati perasaan menjadi seorang wanita," Asmodeus berkata sambil tersenyum jahat. Setelah itu, Asmodeus segera mengulurkan tangan dan meraih tubuh Rizka. Tidak, Rizka sangat ketakutan. Dia berguling berhasil menghindari lengannya, tetapi Rizka masih berhasil meraih pakaiannya di bagian leher. Tepat setelah itu, Asmodeus menariknya dengan paksa dengan robekan. Separuh kemejanya terkoyak memperlihatkan dagingnya yang putih dan kenyal. "Gadis kecil, silahkan berjuang. Semakin kamu berjuang, semakin aku bersemangat." Asmodeus terkekeh saat dia berkata, darahnya mendidih saat itu juga. "Tolong lepaskan aku." Rizka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Rizka belum pernah mengalami hal semengerikan ini sebelumnya. Hatinya pun dipenuhi dengan rasa takut. Rizka terus-menerus memohon berharap Asmodeus akan melepaskannya.